Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 yang beranggotakan Indah Sri Lestari NPM 17310146, Dara Karin Rea Amanda NPM 17310162, dan Dina Setia Fitri NPM 17310062. Kami di sini akan menjelaskan distribusi T dan distribusi F. Si T, kita tahu bahwa S kuadrat dapat digunakan untuk melakukan inferensi tentang parameter sigma kuadrat dalam suatu distribusi normal. Demikian juga X bar bermanfaat bagi inferensi parameter mu, tetapi distribusi X bar juga bergantung pada parameter sigma kuadrat. Ini menyebabkan tidak dimungkinkannya kita menggunakan X bar untuk melakukan inferensi bagi mu. Jika sigma kuadrat tidak diketahui dengan menggunakan prosedur berdasarkan distribusi itu. Oleh karena itu, kita harus mencari prosedur lain, yakni dengan mengganti dengan S dalam kuantitas akar N dalam kurung X bar min mu per sigma menjadi akar N dalam kurung X bar min mu per S. Kuantitas terakhir ini tidak lagi berdistribusi normal standar, tetapi tidak lagi bergantung sigma. Distribusinya dapat dijabarkan menggunakan metode transformasi. Untuk ini, pelajari dahulu beberapa teorema sebagai berikut. Teorema 1.2.1. Jika Z berdistribusi normal standar dan W berdistribusi C kuadrat dengan derajat bebas V, serta Z dan W independen, maka distribusi variabel random T sama dengan Z per akar W per V, dikenal sebagai distribusi T dengan derajat bebas V. Fungsi peluangnya adalah fungsi T sama dengan gamma dalam kurung V plus 1 per 2 dibagi gamma dalam kurung V per 2 dikali 1 per akar V kali Pi dalam kurung 1 plus T kuadrat per V pangkat negatif V plus 1 per 2, di mana T lebih dari negatif tak hingga dan kurang dari tak hingga. Bukti, oleh karena Z dan W independen, maka fungsi peluang bersama Z dan W adalah fungsi Z dan W sama dengan G dalam kurung Z dikali H dalam kurung W, sama dengan 1 per akar 2 Pi dikali E pangkat negatif Z kuadrat per 2 dikali 1 per 2 pangkat V per 2 dikali gamma dalam kurung V per 2 dikali W pangkat V per 2 negatif 1 dikali E pangkat negatif V per 2, di mana W lebih dari 0 kurang dari tak hingga dan Z lebih dari negatif tak hingga dan kurang dari tak hingga. Pandang transformasi, T sama dengan Z per akar W per V dan Y sama dengan W. Maka W sama dengan Y dan Z sama dengan T akar Y per V, dan Jacobian transformasinya adalah J sama dengan matriks dari do W per do Y, do W per do T, do Z per do Z, do Z per do T, sama dengan matriks dari 1, 0, T per akar YV dan akar Y per V sama dengan akar Y per V. Maka fungsi peluang bersama
T dan Y adalah 1 per akar 2 Pi dikali E pangkat negatif T kuadrat Y per 2 V dikali 1 per 2 pangkat V per 2 dikali gamma dalam kurung V per 2 dikali Y pangkat V per 2 min 1 dikali E pangkat negatif Y per 2 dikali akar Y per V sama dengan 1 per akar 2 Pi dikali 2 pangkat V per 2 dikali gamma dalam kurung V per 2 dikali akar V dikali Y pangkat V per 2 plus 1 per 2 negatif 1 dikali E pangkat negatif T kuadrat per 2V plus 1 per 2 dimana Y lebih dari 0 dan T kurang dari tak hingga dan lebih dari negatif tak hingga. Maka fungsi peluang kita peroleh sebagai fungsi peluang marginal V dalam kurung T, Y yakni Ft sama dengan integral F dalam kurung T, Y dy dari 0 sampai tak hingga. Setelah dilakukan hitungan-hitungan dan penyederhanaan seperlunya, maka kita peroleh Ft seperti tertuang dalam teorema 1.2.1. Catatan, sering digunakan notasi Z berdistribusi N dalam kurung 0,1. Teorema 1.2.2. Jika distribusi T berderajat bebas V, maka untuk V lebih dari 2R berlaku E dalam kurung T kuadrat R sama dengan gamma dikali 2R plus 1 per 2 dikali gamma dalam kurung V min 2R per 2 dikali V pangkat R dibagi gamma kali setengah dikali gamma dikali V per 2 E dalam kurung T kuadrat R min 1 sama dengan 0. R sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Varian T sama dengan V per V min 2, di mana V lebih dari 2. Bukti T sama dengan Z per akar W per V sama dengan Z dalam kurung W per V pangkat negatif setengah. Oleh karena Z dan W independen, maka E dalam kurung T sama dengan E dalam kurung Z dikali E dalam kurung W per V pangkat negatif setengah. Momen kedua R untuk T adalah E dalam kurung T kuadrat R sama dengan E dalam kurung Z kuadrat R dikali E dalam kurung W per V negatif pangkat negatif R. Oleh karena Z berdistribusi normal standar, maka E dalam kurung Z kuadrat R sama dengan 2R faktorial dibagi R faktorial dikali 2 pangkat R. Dan karena W berdistribusi C kuadrat dengan derajat bebas V, maka E
dalam kurung W pangkat negatif R sama dengan integral 0 sampai tak hingga W pangkat negatif R dikali 1/2 pangkat V per 2 dikali gamma dalam kurung V per 2 dikali W pangkat V per 2 min 1 dikali E pangkat negatif W per 2 dikali do W sama dengan integral 0 sampai tak hingga 1/2 pangkat V per 2 kali gamma dalam kurung V per 2 dikali W dalam kurung V per 2 min R pangkat negatif 1 dikali E pangkat negatif W per 2 do W sama dengan 2 pangkat V per 2 min R dikali gamma dalam kurung V per 2 min R per 2 pangkat V per 2 kali gamma dalam kurung V per 2 sama dengan gamma dalam kurung V per 2 min R per 2 pangkat R kali gamma dalam kurung V per 2. Maka E dalam kurung W per V pangkat negatif R sama dengan V pangkat R kali E dalam kurung W pangkat negatif R sama dengan V pangkat R dikali gamma dalam kurung V per 2 min R per 2 pangkat R kali gamma dalam kurung V per 2. Jadi E dalam kurung T pangkat 2R sama dengan 2R faktorial per R faktorial dikali 2 pangkat R dikali V pangkat R dikali gamma dalam kurung V per 2 min R dibagi 2 pangkat R dikali gamma dalam kurung V per 2 sama dengan 2R faktorial dibagi R faktorial dikali 2 pangkat R dikali gamma dalam kurung V min 2R per 2 kali V pangkat R per gamma dalam kurung V per 2. Selanjutnya dapat ditunjukkan bahwa 2R faktorial per R faktorial dikali 2 pangkat 2R sama dengan gamma dalam kurung 2R plus 1 per 2 dibagi gamma dikali setengah. Jadi E dalam kurung T pangkat 2R sama dengan gamma dalam kurung 2R plus 1 per 2 dikali gamma dalam kurung V min 2R per 2 dikali V pangkat R per gamma kali setengah dikali gamma kali V per 2. Selanjutnya E dalam kurung T pangkat 2R min 1 sama dengan 0 karena E dalam kurung Z kuadrat R min 1 selalu sama dengan 0. Akhirnya kita hitung varian dari T. Varian T sama dengan E dalam kurung T kuadrat negatif dalam kurung E T kuadrat. Oleh karena ET sama dengan 0, maka varian T sama dengan ET kuadrat dari teorema 1.2.2 diperoleh E dalam kurung T kuadrat sama dengan 2 faktorial per 1 faktorial dikali 2 pangkat 2 dikali gamma dalam kurung V per 2 negatif 1 dikali V per gamma dalam kurung V per 2 dan setengah dikali gamma dalam kurung V per 2 min 1 kali V per 2 min 1 kali gamma dalam kurung V per 2 min 1 sama dengan V per 2. Teorema 1.2.3. Jika X1, X2 sampai dengan Xn sampel random dari N dalam kurung mu dan sigma kuadrat, maka X bar min mu per S per akar N, di mana
T berderajat bebas N-1. Bukti, kita tulis akar N dikali X bar min mu per sigma dibagi akar N-1 kali S kuadrat per sigma kuadrat dibagi N-1 sama dengan Z per akar W per V, dengan Z sama dengan akar N dikali X bar min mu per sigma dengan N 0 dan 1, W sama dengan N-1 kali S kuadrat per sigma kuadrat dengan C kuadrat berderajat bebas N-1 dan V sama dengan N-1. Maka menurut teorema 1.2.1, X bar min mu per S per akar N dengan T berderajat bebas N-1 atau berdistribusi T dengan derajat bebas N-1 karena X bar dan S independen. Distribusi F. Distribusi lain yang diturunkan dari distribusi normal yang sangat penting dalam statistika adalah distribusi F. Kita pelajari hal-hal sebagai berikut. Teorema 1.2.4. Jika W berdistribusi C kuadrat dengan derajat bebas V1 dan W berdistribusi C kuadrat dengan derajat bebas V2 independen, maka variabel random X sama dengan W1 per V1 dibagi W2 per V2 mempunyai fungsi peluang untuk X lebih dari 0. Gx sama dengan gamma dalam kurung V1 plus V2 per 2 dibagi gamma dalam kurung V1 per V2 dikali R dalam kurung V2 per 2 dikali V1 per V2 berderajat V1 per 2 dikali X berderajat V1 per 2 min 1 dikali dalam kurung 1 plus V1 per V2 dikali X berderajat min V1 plus V2 per 2. Distribusi ini dikenal sebagai distribusi F dengan derajat bebas pembilang V1 dan derajat penyebut V2 dan ditulis dengan distribusi F berderajat bebas V1 dan V2. Bukti, fungsi peluang bersama W1 dan W2 adalah 1 per 2 pangkat V1 per 2 dikali gamma dalam kurung V1 per 2 dikali W1 pangkat V1 per 2 min 1 dikali E pangkat negatif W1 per 2 dikali 1 per 2 pangkat V2 per 2 dikali gamma dalam kurung V2 per 2 dikali W2 pangkat V2 per 2 min 1 dikali E pangkat negatif V2 per 2. X sama dengan W1 per V1 dibagi W2 per V2 dan misalkan Y sama dengan W2, dari transformasi itu kita punyai W1 sama dengan V1 XY dibagi V2 dan W2 sama dengan Y. Jacobian transformasi itu adalah J sama dengan matriks V1 per V2 kali Y, V1 per 2 kali X, 0 dan 1 sama dengan V1 per V2 kali Y. Maka fungsi peluang bersama X dan Y adalah 1 per 2 pangkat V1 per 2 dikali gamma dalam kurung V2 per 2 dikali V1 per V2 pangkat V1 per 2 min 1 kali X pangkat V1 per 2 min 1 kali Y pangkat V1 per 2 min 1
kali E V1 per 2 kali XY per 2 dikali 1 per 2 pangkat V2 per 2 kali gamma dalam kurung V2 per 2 dikali Y pangkat V2 per 2 min 1 kali E pangkat min Y per 2 kali V1 V2 kali Y sama dengan 1 per 2 pangkat V1 plus V2 per 2 dikali gamma dalam kurung V1 per 2 kali gamma dalam kurung V2 per 2 dikali V1 per V2 pangkat V1 per 2 dikali X pangkat V1 per 2 min 1 kali Y pangkat V1 plus 2 per 2 min 1 kali E pangkat negatif V1 per V2 dikali X plus 1 kali Y per 2 di mana X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Maka fungsi peluang X adalah fungsi peluang marginal dari H dalam kurung X dan Y. Maka karena integral 0 sampai tak hingga dari Y pangkat V1 plus V2 per 2 min 1 dikali E pangkat negatif 1 plus V1 per 2 kali X kali Y per 2 do Y sama dengan 1 plus V1 per V2 kali X per 2 pangkat negatif V1 plus V2 per 2 dikali gamma dalam kurung V1 plus V2 per 2. Kita peroleh fungsi peluang X sebagai berikut. Gx sama dengan gamma dalam kurung V1 plus V2 per 2 dibagi gamma dalam kurung V1 per 2 dikalikan gamma dalam kurung V2 per 2 dikalikan V1 per V2 pangkat V1 per 2 dikali X pangkat V1 per 2 dimin 1 dikalikan 1 plus V1 per V2 kalikan X pangkat min V1 plus V2 per 2. Teorema 1.2.5. Jika distribusi F berderajat bebas V1 dan V2, maka E dalam kurung X pangkat R sama dengan V2 per V1 pangkat R dikali gamma dalam kurung V1 per V2 plus R kali gamma dalam kurung V2 per 2 min R dibagi gamma dalam kurung V1 per 2 kali gamma dalam kurung V2 per 2 di mana V2 lebih dari 2R. E dalam kurung X sama dengan V2 per V2 min 2 di mana V2 lebih dari 2. Varian X sama dengan 2V2 kuadrat dikali V1 plus V2 min 2 per V1 kali V2 min 2 kuadrat dikali V2 min 4 di mana V2 lebih dari 4. Bukti dari X sama dengan W1 per V1 per W2 per V2, maka X pangkat R sama dengan W1 per V1 pangkat R dikali W2 per V2 pangkat negatif R. Sehingga E dalam kurung X pangkat R sama dengan 1 per V1 pangkat R dikali E dalam kurung W1 pangkat R dikali V2 dalam pangkat R dikali E dalam kurung W2 pangkat negatif R. Karena W1 dan W2 independen, maka E dalam kurung W1 pangkat R sama dengan 2 pangkat R dikali gamma dalam kurung V1 per 2 plus R dibagi gamma dalam kurung V1 per 2. Dan E dalam kurung W2 pangkat negatif R sama dengan gamma dalam kurung V2 per 2 min R dibagi 2 pangkat R dikali gamma dalam kurung V2 per 2. Jadi E dalam kurung X pangkat R sama dengan V2 per V1 pangkat R dikali gamma dalam kurung V1 per 2 plus R dikali gamma V2 per 2 min R dibagi R
dalam kurung V1 per 2 dikali gamma dalam kurung V2 per 2. Untuk R sama dengan 1, maka EX sama dengan V2 per V1 dikali gamma per dalam kurung V1 per 2 plus 1 dikali gamma dalam kurung V2 per 2 min 1 dibagi gamma dalam kurung V1 per 2 dikali gamma dalam kurung V2 per 2 sama dengan V2 per V1 kali V1 per 2 kali gamma kali V1 per 2 dikali gamma dikali V2 per 2 dikali V2 per 2 min 1 dibagi R kali V1 per 2 kali gamma V2 per 2 sama dengan V2 per 2 dibagi V2 per 2 min 1 sama dengan V2 dibagi V2 per min 2. Varian X sama dengan EX kuadrat min EX dikuadratkan. Kita hitung EX kuadrat sama dengan V2 per V1 kuadrat dikali gamma kali V1 plus 2 per 2 dikali gamma V2 per 2 min 2 dibagi gamma dalam kurung V1 per 2 kali gamma dalam kurung V2 per 2 sama dengan V2 per V1 kuadrat dikali V1 per 2 plus 1 kali V1 per 2 kali gamma kali V1 per 2 kali gamma kali V1 V2 per 2 dikali V2 per 2 min 1 dikali V2 min 2 per 2 dibagi gamma dalam kurung V1 per 2 kali gamma dalam kurung V2 per 2 sama dengan V2 kuadrat dikali V1 per 2 ditambah 1 dikali V1 per 2 dibagi V1 kuadrat dikali V2 per 2 min 1 kali V2 per 2 min 2. Maka varian X sama dengan V2 kuadrat dikali V1 plus 2 dibagi V1 kali V2 min 2 kali V2 min 4 dikurangi V2 kuadrat dibagi V2 min 2 kuadrat sama dengan V2 kuadrat dikali V1 plus 2 dikali V2 min 2 dikurangi V1 kali V2 kuadrat dikali V2 min 4 dibagi V1 dikali V2 min 4 dikali V2 min 2 kuadrat sama dengan 2V2 pangkat 3 dikurangi 4V 2 pangkat 2 ditambah 2V1 V2 kuadrat dibagi V1 kali V2 min 2 kuadrat dikali V2 min 4 sama dengan 2V2 kuadrat dikali V1 plus V2 min 2 dibagi V1 kali V2 min 2 kuadrat dikali V2 min 4. Nilai-nilai persentil F gamma dalam kurung V1 V2 untuk variabel random distribusi F berderajat bebas V1 dan V2 sehingga P dalam kurung X kurang dari sama dengan F gamma dalam kurung V1 V2 sama dengan gamma telah ditabelkan untuk nilai-nilai gamma V1 dan V2 yang dipilih. Persentil untuk nilai-nilai gamma yang kecil dapat diperoleh dengan mengingat distribusi F berderajat bebas V1 dan V2. Maka Y sama dengan 1 per X, di mana distribusi F berderajat bebas V1 dan V2, sehingga 1 min gamma sama dengan P dalam kurung X kurang dari F 1 min gamma dalam kurung V1 dan V2 sama dengan P dalam kurung Y lebih dari 1 per F 1 min Y dalam kurung V1 V2 sama dengan 1 min P dalam kurung Y kurang dari sama dengan 1 per F 1 min gamma K dalam kurung V1 V2.
maka 1 per F1 min gamma dalam kurung V1 V2 sama dengan F gamma dalam kurung V2 V1, atau F1 min gamma dalam kurung V1 V2 sama dengan 1 per F gamma dalam kurung V2 V1. Contoh 1.2.1, misalkan X1, X2 sampai Xn dan Y1, Y2 sampai Yn adalah dua sampel random independen masing-masing dari distribusi normal dalam kurung mu1 dan sigma 1 kuadrat dan distribusi normal mu2 dan sigma 2 kuadrat. Jika V1 sama dengan N-1 dan V2 sama dengan N-1, maka V1 kali S1 kuadrat per sigma 1 kuadrat dengan distribusi C kuadrat berderajat bebas V1 dan V2 kali S2 kuadrat per sigma 2 kuadrat dengan distribusi C kuadrat berderajat bebas V2, sehingga S1 kuadrat dikali sigma 2 kuadrat dibagi S2 kuadrat dikali sigma 1 kuadrat dengan distribusi F berderajat bebas V1 dan V2, jadi P dalam kurung S1 kuadrat dikali sigma 2 kuadrat per S2 kuadrat dikali sigma 2 kuadrat kurang dari sama dengan F 0,95 dalam kurung V1 V2 sama dengan 0,95, dan P dalam kurung S1 kuadrat dibagi S2 kuadrat kali F 0,95 dalam kurung V1 V2 kurang dari sigma 1 kuadrat per sigma 2 kuadrat sama dengan 0,95. Jika N sama dengan 16 dan jika N1 sama dengan 16 dan N2 sama dengan 20, maka menurut tabel distribusi F yang ada F 0,95 15,20 sama dengan 2,20, dan untuk keadaan itu kita mengatakan bahwa kita yakin 95% bahwa perbandingan sigma 1 kuadrat per sigma 2 kuadrat lebih besar dari S1 kuadrat per S2 kuadrat F 0,95 dalam kurung 15,20. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.